Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jualah sehingga pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Materi kita pada malam hari ini adalah lanjutan daripada materi kita pada pengajian kita Jumat lalu. Bahwa Jumat lalu kita telah membaca doa yang dibaca pada waktu sujud tilawah. Seperti yang saya sampaikan pada awal pengajian kita, bahwa selain daripada sujud asli dalam salat, kita ada mengenal 3 jenis sujud. Sujud asli dalam salat ialah 2 sujud untuk setiap 1 rakaat. Selain daripada itu, kita ada mengenal 3 jenis sujud yang lain. Yang pertama yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud kealpaan, kelupaan atau kelengahan yang ada dalam salat. Sujud sahwi ini hanya terjadi dalam salat karena memang terkaitan erat langsung dengan salat. Adanya kehilapan yang kita lakukan, dan untuk menormalkannya itulah dengan sujud sahwi. Ini dilakukan dengan 2 sujud sebelum memberi salam. Tapi andai kata kita lupa, boleh juga sesudah salam asal waktunya masih dekat. Sujud yang kedua ialah sujud tilawah. Tilawah artinya bacaan. Kita sujud karena adanya bacaan ayat tertentu di dalam Al-Quran yang menghendaki kita bersujud. Ayat tertentu itu ada sebanyak 14 ayat, ditambah 1 di situ yang merupakan sujud syukur, yaitu sujud syukurnya Nabi Daud ketika bertobat dan sujud dan diterima tobatnya. Yang tekniknya bahwa ini boleh dilakukan dalam salat kalau memang bacaan kita itu dalam salat. Sepertilah umpamanya yang umumnya kita lakukan pada waktu salat subuh Jumat, di mana membaca ayat sajadah, Alif Lam Mim Tanzilu, maka di situ kita bersujud. Lalu tekniknya kalau di dalam salat yaitu tanpa mengangkat
kedua tangan kita, hanya takbir langsung turun sujud, langsung turun sujud, dan sujudnya hanya sekali. Kemudian setelah selesai langsung lagi naik, dan juga tanpa mengangkat kedua tangan. Ini kalau dalam salat. Kalau sekiranya kita membaca Al-Quran di luar salat, atau mendengarkan seseorang membaca Al-Quran, tiba-tiba dalam bacaannya itu ada ayat sajadah, ayat yang menghendaki kita sujud, maka ini dengan takbir, kita berniat dengan takbir mengangkat tangan, lalu takbir kedua kalinya tanpa mengangkat tangan langsung sujud, kemudian membaca subhanallah, membaca sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang bisa ditambahkan dengan doa. Itu tadi bacaan pertama hanya menunjukkan bagaimana kita melakukan sujud ini. Sajada wajhi, wajah saya bersujud. Yang saya sudah terangkan pada pengajian lalu bahwa ini adalah simbol daripada seluruh jati diri kita. Dengan kata wajah, rupa, muka, wajah. Lillazi khalaqahu, kepada Tuhan yang telah menciptakannya, wasawarahu, dan membentukkan rupa baginya. Masurupat cingi puang ia pancajing ngengi sujui rupaku ripuang ia pancajing ngengi nenia patapai ngengi, memberikan bentuk wajah itu. Wasyaka samahu basarahu, dan membuat tembus, membelah pendengarannya dan penglihatannya. Bihaulihi wa quwatihi, dengan upaya dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha sucilah Allah pencipta yang sebaik-baiknya. Ini semacam pernyataan, semacam deklarasi. Ini bisa ditambahkan dengan doa. Doa yang menjadi tambahannya ialah Allahumma aktub li biha indaka ajran. Allahumma, ya Allah, uktub li biha indaka ajran, mohon dituliskan dengannya padamu pahala. Mohon dituliskan pahala padamu ya Allah dengan sujud saya ini tadi. Puang tasurumoki rengi nasabak sujudku ya apalan riseseta. Waj'al hali indaka zuhran, dan mohon dijadikan sebagai aset bagiku. Waj'alha, jadikanlah sujudku itu biha indaka, di sisimu, zuhran, aset, perbendaharaan. Wada'anni biha wizran, dan mohon dibebaskan daripadaku dengan sujudku ini dosaku. Mohon dibebaskan dosaku daripadaku dengan sujud ini. Waqbilha,
waqbilha minni, dan mohon diterimalah sujud ini dariku, kama qabiltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau telah menerima daripada hambamu Nabi Daud. Jadi inilah yang doanya seorang yang tadi itu, yang pertama deklarasi pernyataan, saya sujud ini dengan karena kebesaran Allah, tapi doanya apa? Yang doa ini bukan Nabi yang ciptakan, tetapi ini termasuk sunnah. Riwayat Imam Tirmizi, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Ini kisahnya disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah saudara sepupu Rasulullah. Ayahnya yang bernama Al-Abbas bersaudara dengan Abdullah, ayah baginda Rasulullah, mengatakan seseorang pernah melapor kepada Rasulullah, lalu mengatakan apa? Tadi malam ketika saya tidur, saya melihat diri saya salat di belakang sebuah pohon. Lalu dalam salat saya itu saya membaca ayat sajadah, ayat yang menghendaki bersujud. Lalu saya sujud. Lalu yang saya lihat, pohon itu juga bersujud mengikuti sujud saya. Dan ketika pohon itu bersujud, saya mendengarkan suara dari pohon itu membaca doa tadi itu, membaca itu tadi, Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha bihi indaka zuhran wada' biha anni wizran waqbilha kama qabiltaha min abdika Daud. Ini kalau kita tidak sempat hafal bahasa Arabnya, tapi ini dilakukan dalam sujud harus dengan teksnya aslinya. Andai kata di luar daripada sujud, bagus sekali ini. Saya mohon dituliskan padamu pahala buatku dengan sujudku ini, dan mohon agar supaya dijadikan sebagai aset bagiku, dan mohon agar dengannya dibebaskan saya daripada dosaku, dan mohon agar diterima sebagaimana engkau terima dari hambamu Daud. Ini sahabat tadi ini cerita sama Nabi. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah membaca ayat sajadah, saya mendengarkan membaca tadi ayat doa tadi itu. Jadi dalam hal ini Nabi mengikuti itu bacaan. Di dalam ilmu hadis ini disebut dengan sunnah takririyah, sunnah pengakuan. Karena ada 3 jenis sunnah itu. Ada 3 jenis sunnah. Artinya jalan dari Rasulullah itu disebut sunnah. Jalan dari Rasulullah ada 3. Pertama, sunnah kauliyah, sunnah berdasarkan ucapan Nabi. Yaitu apa? Di sini kita menemukan kala Rasulullah, kala Nabi, itu kala itu. Ya, itu sunnah kauliyah namanya. Yang kedua, sunnah fi'liyah.
Sunnah fi'il, perbuatan. Sunnah Rasulullah berdasarkan perbuatannya. Dalam hal ini sahabat yang bicara, Nabi kalau begini, begini. Nah, Nabi yang cerita, sahabat yang cerita, itu namanya sunnah fi'liyah. Dan ketiga, sunnah takririyah, sunnah pengakuan. Bukan Nabi yang bicara, bukan juga perbuatan Nabi, sahabat, tapi Nabi terima. Artinya sekurang-kurangnya Nabi diamkan. Kalau ini Nabi ikuti, sekurang-kurangnya Nabi diamkan. Maka bagaimana kata ahli hadis, itu berarti persetujuan kalau diamkan. Kenapa? Karena kalau memang terlarang pasti Nabi tegur, ini tidak boleh, atau Nabi mengatakan jangan ulangi. Kalau memang itu perbuatan yang salah, kapan Nabi diamkan? Apalagi kalau memang dia sudah komentari, berarti itu juga adalah sunnah. Nah, yang sering menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, karena adanya orang atau adanya kelompok seolah-olah hanya satu sunnah. Ada, yaitu seolah-olah hanya sunnah fi'liyah, hanya perbuatan Nabi. Siapa itu yang sering mengatakan ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan Nabi? Ya, berarti hanya perbuatan Nabi yang menjadi contoh. Bukan. Tiga. Justru yang paling banyak yang kita jadikan pedoman ini ialah sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Walaupun Nabi kita tidak ketemukan melakukan, tapi kapan Nabi mengucapkan, oke. Jangankan mengucapkan, sedangkan didiamkan saja. Apalagi macam ini. Contoh yang lain, sejak corona, di mana pada bulan Ramadan yang lalu itu kita diperintahkan untuk menutup masjid dan salat tarawih masing-masing di rumah. Ada yang mengomentari dengan kesan positif, ada juga kesan negatif. Kebetulan di Mangkoso jalan terus tarawih, terbuka terus masjid. Waktu itu jadwal yang sudah tersusun buat saya itu batal, semua masjid tutup. Jadinya satu Ramadan saya di Masjid Mangkoso. Jamaah senang, alhamdulillah, gara-gara corona ini sampai guruta 1 bulan nauko kinasan, nauke guru tasulan. Yang selama ini sebelum ada corona hanya saya buka di Mangkoso, kemudian putar, termasuk Masjid Raya, termasuk Al-Markah, termasuk Marus, termasuk Makab dan daerah lain. Nanti kembali lagi kalau menutup. Tapi karena Ramadan ini corona, setiap selesai salat Isya subuh saya isi 2 kali 1 malam. Dan subuhnya itu sampai duha. Alhamdulillah, ternyata aman semua. Dan ketika itu saya bagikan doa-doa yang pernah saya bagikan 3 pengajian yang lalu. Dalam catatan saya tanggal 22 Januari dibagikan di sini doa-doa itu, diamalkan. Pagi petang diamalkan. Lalu di situ saya ada menambahkan pembukaan doa yang saya pakai sampai sekarang. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bukan bersumber dari Nabi. Seorang sahabat yang membaca doa, dibaca ini,
Lalu Nabi komentari, dia itu membaca doa dengan nama yang paling agung Allah, nama Allah yang paling agung, Bismihil Azam. Dia itu membaca doa dengan nama yang paling agung Allah, Bismihil Azam. Dan siapa yang berdoa dengan membaca itu pasti diterima doanya. Siapa yang berdoa dengan membaca itu pasti diterima doanya. Nah, saya mulailah pada waktu Ramadan tempoh hari itu, mulai dengan doa ini dibaca. Nah, jalan terus sampai sekarang, karena kurbannya juga masih jalan terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah jamaah kita aman-aman semua sampai sekarang ini. Tadi tambahan doanya, Allahumma aktub li biha indaka ajran, ya Allah tuliskanlah pahala bagiku di sisimu dengan sujudku ini, waj'alha li indaka zuhran, dan mohon dijadikan sebagai aset bagiku, wada' biha anni wizran, dan mohon dibebaskan daripadaku dosa dengan sujudku ini, waqbilha, dan mohon diterima min indi, dari sisiku, kama kabiltaha, sebagaimana engkau terima min abdika Daud, daripada hambamu Daud. Ilo paja yo kira najaji di yo kira pinapa sih bagi kenapa jaji apa na ini lo mau kipi ku cara anak kutan yaki pesantren dia najaji. Saya ingat waktu saya tawarkan wakaf di Al-Markaz, saya bicarakan tentang wakaf, kemudian saya berikan contoh masjid Hotel Grand Zamzam di Mekah. Saya katakan bahwa ini Hotel Grand Zamzam di Mekah, jamaah hanya tahu hotel yang terbesar, yang termegah, tertinggi di Mekah. Tidak diketahui hakikat hotel ini, bahwa hotel ini sebenarnya adalah wakaf. Wakaf luar biasa. Walaupun ada tulisan besar di atas pintu gerbangnya, dan di bawah jam juga ada tulisannya. Tulisannya di situ berbunyi Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Tapi karena tulisan itu tidak ada barisnya, jadi jamaah hanya melihat saja begitu, seolah-olah hanya dekorasi. Dilihat karena gundul, ya gundul. Lalu jamaah bilang apa? Bagaimana kita ini gurupta setelah bicara tentang kitab gundul? Jangankan yang gundul, yang gondrong saja kita ini tidak bisa baca. Pikir-pikir iki makutungan dong. Kan barasanji itu gondrong, artinya barasanji itu ada barisnya. Tetapi orang yang tidak pernah mempelajari memang membaca, disorong saja itu kalau lewat di depannya. Dia tidak berani untuk baca. Ya, tak saka-saka ikut baca. Kemudian sujud ini karena afdalnya. Mengapa afdalnya sujud tilawah itu? Karena Nabi mengatakan sujud yang membuat setan menangis. Sujud yang membuat setan menangis, sujud tilawah. Sehingga di sini ada dibicarakan oleh guru besar kita, oleh maha guru kita, bahwa seseorang yang berkendaraan pun kalau kebetulan membaca ayat sajadah, sujudlah di atas kendaraannya. Tapi tidak perlu bersujud sebagaimana orang yang duduk, cukup dengan membungkukkan kepalanya.
Cukup dengan guru Tasanusi Bacok tadi waktu salat, cukup dengan membungkukkan kepalanya sebagai isyarat sujudnya. Karena agama kita ini sebenarnya mudah, yang penting kita tahu tidak ada alasan seseorang tidak salat. Sering kita mendengarkan seseorang mengatakan de ule magi dek masuk banyak de ule, mengapa tidak salat? Tidak bisa, tidak dapat. Itu salah ngomong itu. Karena apa? Di lain pihak dia kuat melompat-lompat untuk main takrub. Wah, jungkir balik naik kaki jadi atas. Kalau salat tidak perlu naikkan kaki. Kenapa tidak bisa salat? Jadi salah ngomong. Semestinya tidak mau, lalu dia mengatakan tidak dapat, tidak bisa. Padahal coba kita diberi umur oleh Allah semuanya sama, 24 jam di dalam sehari. Allah tidak membeda-bedakan kaya, miskin, 24 jam. Orang kaya itu tidak dikasih 26 jam atau 50 jam dalam sehari, tidak, sama. Karena itu kewajiban kita juga sama, 24 jam dalam sehari. Kalau sekiranya kita salat dan hanya yang fardu yang kita lakukan, maka boleh dilakukan salat yang 5 itu hanya dalam 24 menit. Dikumpul hanya 24 menit bisa selesai 5 salat itu, kalau yang fardunya saja kita mau lakukan. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Berarti di dalam pemberian Tuhan setiap 24 jam hanya diminta 24 menit untuk menghadap kepadanya, menyampaikan tanda syukur kita atas nikmat yang tidak ada batasnya yang kita terima daripadanya. Kalau 24 menit dari 24 jam berarti hanya 1 menit daripada setiap 60 menit. Dari setiap 60 menit pemberian Tuhan hanya 1 menit yang kita pakai untuk menghadap, mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita atas nikmat yang tidak ada batas, yang tidak terhitungkan, kita harapkan kepadanya. Kira-kira kalau begini, kita mendapatkan 60 lalu diminta 1 lalu kita juga tidak mau memberikan, barangkali terlalu kita ini. Coba. Sementara yang lainnya itu kita pakai di kemana-mana. Yang lainnya itu ya halal ya haram kita pakai. Coba. Lalu di dalam pelaksanaannya, Nabi mengatakan berdiri kok kalau tidak mampu, duduk kok kalau tidak mampu, duduk, baring kok. Ini yang tidak salat, mampu melompat-lompat, tidak bisa melakukan salat hanya dengan berdiri, duduk dan sujud. Ya, jadi masih perlu dalam menghadapi Isra Mi'raj ini, masih perlu masyarakat kita untuk dihimbau terus. Yang kebetulan ini lalai untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk salat, ibadah pokok ini yang merupakan tiang agama, perlu dihimbau terus, diberikan pengertian terus, agar supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Saya katakan keutamaan sujud tilawah ini karena sujud inilah yang membuat menangis setan. Sampai orang yang ada di atas kendaraan kalau kebetulan membaca ayat sajadah, ya cukup dengan menurunkan kepala. Lalu berikut sujud yang ketiga. Saya katakan 3 sujud selain daripada sujud asli salat: sujud sahwi, sujud tilawah, dan ketiga sujud syukur. Apabila kita mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah,
atau gembira positif, ataukah kita terlepas daripada sesuatu bencana, maka disyariatkan untuk kita sujud bersyukur. Dan sujud syukur ini bisa berulang kali kalau kebetulan nikmatnya itu juga bukan hanya satu. Dari satu nikmat ke nikmat yang lain kita sujud lagi. Ini hadisnya. Yang diriwayat Abu Daud mengatakan bahwasanya innahu sallallahu alaihi wasallam kana iza ja'ahu amrun yasurrahu harra sajidan, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi hal yang menggembirakan langsung tersungkur bersujud. Dan pernah Rasulullah sujud 3 kali berturut-turut. Bagaimana kisahnya? Dari hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana beliau mengatakan sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani sulusa ummati fasajatu syukran li rabbi. Saya bersujud kepada Tuhan dan meminta agar supaya saya diberikan kesempatan untuk memberi syafaat, memintakan syafaat umatku seluruhnya. Lalu saya diberikan sepertiganya. Doa saya diterima untuk sepertiga umatku. Saya bersyukur, saya bersujud. Kemudian summa rafa'tu ra'si fasaltu rabbi fatani sulusa ummati. Kemudian saya angkat kepala saya. Lalu setelah diangkat kepalanya, saya memohon lagi agar saya diberikan lagi kesempatan untuk memohonkan syafaat terhadap umatku. Lalu dikasih lagi sepertiga. Apa yang terjadi? Fasajatu syukran li rabbi, maka saya bersujud lagi sebagai tanda kesyukuran. Summa rafa'tu ra'si, kemudian saya angkat lagi kepala. Fasaltu rabbi, memohon lagi kepada Tuhan. Fatani sulusal akhir. Lalu saya diberikan sepertiga yang terakhir. Fasajatu syukran li rabbi, maka saya bersujud lagi sebagai kesyukuran kepada Tuhan. Jadi berarti Nabi sekarang mendapat hak untuk memohonkan syafaat terhadap seluruh umatnya. Dan ini sebagai contoh bahwa boleh saja sujud syukur itu berulang kali kita lakukan, manakala ada lagi silakan ya. Itulah yang bedanya antara kita dengan umat lain. Ingat ini, kita datangi kegembiraan, jangan lompat-lompat, teriak-teriak, sujud syukur. Dan ini hanya sekali sujudnya, langsung sujud, kecuali kalau ada lagi nikmat yang lain, sujud lagi sekali ya. Dan ini hanya sekali takbir Allahu Akbar, langsung sujud ya, langsung sujud, naik assalamualaikum. Lalu oleh Maha Guru kita di sini katakan disunnatkan disertai sujud syukur itu dengan apa? Dengan sedekah. Kita mengeluarkan sedekah. Kita juga boleh salat
salat 2 rakaat sebagai pengganti daripada sujud itu baik, bagus juga sujud syukur itu. Demikian juga katanya di sini, kalau kita melihat seseorang yang melakukan maksiat, nah kita menghindar daripada maksiat itu, kita juga katanya boleh sujud syukur karena kita tidak termasuk daripada, tidak sama dengan dia itu. Alhamdulillah ya Allah, kamu selamatkan saya daripada perbuatan macam itu, sebagai tanda syukur. Ya, sisa katanya jangan diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tahu, jangan sampai tersinggung pula dia. Ya, sujud itu. Ya, saya kira inilah bahasan kita pada malam hari ini tentang sujud tilawah yang terakhir, kemudian sujud syukur. Mudah-mudahan, tentu sisa apa yang kita baca ini tidak disebutkan di sini. Apa yang kita baca ada di dalam Al-Quran itu yang bagus sebagai doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li zurriyati inni tubtu ilaika wa inni muslim. Itu sangat bagus. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku kekuatan untuk bersyukur atas nikmat. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa aslih bi dzurriyyati, dan mohon agar keturunanku ini Engkau perbaiki. Inni tubtu ilaika, saya ini bertobat kepadamu, wa ini minal muslimin, dan saya ini termasuk orang-orang muslim. Saya kira itulah bahasa kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.